Perkenalkan, nama saya Antoni Sawanzaman, NIM 20120210. Kali ini kita akan lanjut yaitu mendeteksi jumlah buku yang keluar, kemudian mengupdate buku sehingga stoknya akan menjadi berkurang. Contohnya di peminjaman di buku sini jumlahnya 10. Contohnya di sini ada 10. Jika dipinjam atau diserahkan, maka jumlahnya akan berkurang sebanyak jumlah buku yang akan dipinjam. Caranya, kita buka lagi aplikasi Visual Studio Code. Oke, kita buka di update, yaitu update detail permanen. Oke, di sini kita akan tambahkan, kita ambil script cari data di tabel lain. Oke, kita ambil script yang ini, Ctrl C, kita letakkan di bagian bawah sini, di sebelah bawah variabel, kita Ctrl V. Kemudian yang ini kita tidak pakai, nama fieldnya tidak pakai. Di sini di konektor ini dia akan mencari data di tabel detail dan di tabel buku untuk mendapatkan jumlah buku dan ID buku. Oke, di sini kita tambahkan script select detail titik ID pinjam s ID pinjam, detail titik ID buku s ID buku, buka kurung buku titik jumlah buku kurang, jadi jumlah buku yang berada di buku akan berkurang dengan jumlah buku yang berada di tabel detail titik jumlah, tutup kurung stock from detail, buku where buku di ID buku, where ID buku di tabel buku sama dengan detail titik ID buku and detail titik ID pinjam like variabel kita ambil yang ID pinjam, Ctrl C, kita letakkan di sini, kita Ctrl V, variabel nama variabel 2. Oke, kemudian LC nya ini tidak ada, kita hapus saja. Jika pencariannya ditemukan, maka dia akan menyimpan variabel 3 di sini. Kemudian ini Ctrl C, letakkan di bagian bawah sini, Ctrl V, variabel 3 sama dengan dia akan menyimpan dulu ini sama dengan variabel D, dia akan menyimpan ID buku karena titik 1 tutup koma, dan variabel 3 dia akan menyimpan nilai stok
di sini. Ini 4 saja. Sama dengan variabel D buka kurung 1, dia akan menyimpan stok. Kemudian dia akan melakukan penyimpanan Ctrl C, kita letakkan di bagian bawah sini, kita enter, kita Ctrl V. Di sini update buku, set jumlah buku, sama dengan variabel 3, kita Ctrl C yang ini. Kemudian kita hapus yang ini, where ID pinjam, where di sini ID buku, like variabel 4 berisi ID buku. Oke, seperti ini. Coba kita Ctrl S. Oke, kita akan lakukan testing. Kita lihat dulu stoknya di buku. Di buku stoknya ada 10. Jadi kalau dikurangi 1 tinggal 9. Oke, kita ke peminjaman. Kita coba tambah data baru. Tanggal 11 5 pengunjungnya kita simpan. Oke, selanjutnya di peminjaman ini, yaitu yang tadi yang ini. Kita hapus saja dulu. Oke, di sini kita coba pinjam dulu buku. Masuk surat bertuhan, jumlahnya kita pinjam 1 saja, kita tambahkan. Habis itu kita klik simpan permanen. Sekarang kita lihat di buku. Ya, di sini tinggal 9. Seperti ini. Bukunya sudah berkurang 1. Oke, selanjutnya kita akan mengupdate stok. Ketika buku dikembalikan, maka dia akan menambahkan. Tadi yang kita pinjam 1, kalau kita kembalikan 1, dia akan menambahkan menjadi 10 lagi. Sekarang kita akan lanjut di sini di update pengembalian yang ini. Kita masih pakai script yang sama tadi yang di sini. Kita copy saja yang ini. Kita Ctrl C. Kita letakkan di bagian bawah sini, kita Ctrl V. Di sini dia akan mencari data yang ada di tabel buku. Oke, kemudian di sini select detail, ini jadi tambah, yang kurang ini jadi tambah. Dia akan mencari ID pinjam, kemudian ID buku, kemudian jumlah buku. Buku tambah detail jumlah, stok, detail buku, dan ID buku. Detail ID pinjam. Detail pinjam ini dia berada di variabel 2. Oh, di sini hanya variabel saja. Yang ini hanya variabel saja. Kemudian dia akan melakukan update buku, set jumlah buku. Sekarang coba kita support.
Oke, kita lihat lagi skripnya baik-baik. Oke, coba kita lihat lagi skripnya baik-baik. Perhatikan baik-baik skripnya. Ini saya sudah tunjukkan semua. Oke, coba kita lakukan Ctrl S, kita lakukan testing, kita refresh di peminjaman. Sabar, ini pengaruh ada foto tidak bisa diklik di bagian bawah sini. Oke, di sini coba kita tanggal kembalinya kita taruh di tanggal 23. Kita klik simpan. Kita lihat di buku apakah dia akan bertambah. Oke, dia sudah bertambah bukunya. Sudah menjadi 10. Tadi 9, sekarang sudah 10. Oke, sekarang kita cek lagi karena statusnya yang tadi kita simpan dengan cara menyimpan permanen. Maka penentuan status yang manual harus kita matikan. Tidak bisa diganti-gantikan, nanti akan mempengaruhi data. Jadi untuk status dan tanggal kembalinya kita harus hilangkan. Dia berada di bagian beranda, kita masuk di sini. Kita kasih keluar yang ini dulu agar tidak bingung. Di bagian beranda. Oke, kita masukkan kata kunci Ctrl F, yaitu data peminjaman. Oke, di bagian sini tanggal pinjam dan tanggal kembalinya kita tidak gunakan, kita hapus saja. Tanggal pinjamnya juga kita hapuskan. Kemudian di status kita juga tidak gunakan, dia berada di bagian bawah sini. Oke, yang ini statusnya kita tidak pakai. Oke, kita hapus. Oke, seperti ini. Sekarang diupdate peminjaman. Kita juga kasih hilangkan yang tanggal kembali dan status. Maaf, hanya status saja. Ini hapus variabel 2 dan variabel 4. Kemudian di sini tanggal kembali variabel 2 dan variabel 4. Oke, kita Ctrl S, kita save all saja. Kita Ctrl S, coba kita jalankan. Kita refresh di peminjaman. Ini dia tertutup. Tadi kita stop dulu videonya. Oke, sekarang kita masuk di sini. Di sini kita klik yang ini. Maaf, kita ke beranda dulu. Di peminjaman, di sini. Oke, di sini kita dia hanya tabel di sini hanya tanggal pinjam, pengunjung, diserahkan dan diterima. Tanggal pinjam dan statusnya kita sudah kasih hilang tadi. Oke, kita tutup dulu. Kita tambahkan script di beranda. Diserahkan, ini kita tambahkan script Oke, kita tambahkan script di bagian sini, kita enter. Oke, kita tambahkan script yang di sini. Diserahkan, buka kurung siku, dia option
Tion grup Tion. Oke, di sini kita tambahkan value. Oke, untuk diserahkan dan diterima ini sebenarnya kita tidak perlu atau tidak usah, karena ketika disimpan permanen dia akan langsung siapa yang menyerahkan dan siapa yang menerima. Oke, jadi kita kasih hilang saja diserahkan dan diterimanya. Diserahkan, kemudian dan diterima, kita kasih hilang saja. Oke, kita hapus. Kemudian di update peminjaman juga tidak ada. Kita hapus, kita Ctrl S. Ini juga kita Ctrl S. Kemudian di peminjaman ini karena dia sudah otomatis, jadi diserahkannya kita juga hapus. Dan diterima juga kita kasih hapus. Oke, Ctrl S, kita testing dulu, kita refresh. Di peminjaman diubah. Oke, dia hanya yang muncul di sini tanggal pinjam dan pengunjung. Pengunjung ini coba kita ganti, kita simpan. Oke, maka dia akan ganti menjadi masuk Day. Untuk transaksi yang belum diserahkan, contoh, kita akan lanjut dulu. Contoh, di buku ini stoknya ada 10 tapi kita mau pinjam 20. Oke, di sini kita klik di sini, kita tambah daftar baru saja biar tidak bingung. Pengunjung, simpan. Oke, di sini kita mau pinjam, maaf, di sini kita pinjam 70. Pucuk surat patungan ini kita pinjam 20. Kita tambahkan. Kalau seperti ini dia pasti proses simpannya akan gagal. Sekarang kita akan lanjut di update detail permanen. Oke, kita pakai script yang di bawah, yaitu di sini kita kasih pakai data 56. Semua ini kita kasih nama 56 dengan 57. Perhatikan baik-baik in script. Jumlah stok where di buku. Di sini dia akan select detail ID pinjam as ID pinjam, koma detail titik ID buku s ID buku, koma buku titik jumlah buku kurang detail titik jumlah buku as stock from detail koma buku where buku titik ID buku sama dengan detail titik ID buku detail titik ID pinjam. Like variabel 2 order by detail titik jumlah descending. Di sini jika dia ketemukan ID buku, maka dia akan kembali ke beranda dengan pesan stok yang ini, script yang ini. Di sini jika dia lebih kecil dari 1, maka dia akan kembali ke beranda dengan pesan sama dengan stok, berarti stoknya kurang. Jika tidak, maka dia akan jalankan script yang ini. Kurung kurawanya ada 3, kita tempatkan di bagian bawah sini, ada 1, 2, 3. Kita Ctrl S.
Oke, kita testing dulu. Kita klik simpan permanen, maka dia akan mengirim pesan stok. Dia akan gagal di buku sini. Kita akan tambahkan konfirmasi pesan di bagian beranda. Di bagian sini kita Ctrl S, pesan sama dengan kita tambahkan satu dan kopi saja yang ini. Kita Ctrl C, enter, kita Ctrl V, start dia. Oke, seperti ini. Di sini kita beri nama dia stok. Lalu dia akan memberikan pesan stok buku yang Anda pinjam tidak mencukupi. Silakan hapus dan input ulang jumlah buku. Kita Ctrl S, kita refresh. Maka dia akan muncul pesan seal stok buku yang Anda pinjam tidak mencakupi, silakan hapus dan input ulang jumlah buku. Di sini kenapa dia warna begini semua? Di sini kita kayaknya ada lupa satu script. Kita lihat baik-baik dulu scriptnya. Oh, di sini kita lupa tutup div-nya. Kita div, tutup div, kita Ctrl S. Coba kita jalankan lagi, kita refresh. Oke, dia sudah jadi seperti ini. Stok buku yang Anda pinjam tidak mencakupi, silakan hapus dan input ulang jumlah buku. Di sini kan bukunya hanya 10. Jadi tadi dia pinjam lebih. Ketika dia pinjam bukunya ini kan dia pinjam 20. Jadi stoknya kan hanya 10. Coba kita hapus, dia pinjam, coba kita pinjam cukup surat buat Tuhan, pinjam 4. Kita tambahkan. Selanjutnya kita simpan permanen. Simpan permanen, maka dia tidak akan memberikan notifikasi pesan bahwa stok bukunya telah habis. Ini ketika kita pinjam 4, sisa bukunya tinggal 6. Oke, selanjutnya di peminjaman ini tanggal kembalinya ketika kita klik ini, maka dia tanggal kembalinya akan muncul. Kita ke beranda dulu, kita ke peminjaman. Jadi di sini di peminjaman ini tanggal kembalinya kita langsung hapus saja. Kita hapus tanggal kembalinya, yaitu di data peminjaman. Dia berada di beranda di data peminjaman. Data peminjaman. Dia tanggal kembalinya kita tidak pakai. Yang ini kita hapus tanggal kembali. Kemudian kita Ctrl S, di insert peminjaman juga kita harus hapus. Insert peminjaman, tanggal pinjamnya kita harus hapus. Tanggal kembalinya kita harus hapus.
yaitu variabel 2. Kemudian yang di sini juga variabel 2-nya kita kasih hapus. Oke, kita Ctrl S, coba kita lakukan testing, refresh. Di peminjaman kita tambah data baru. Oke, dia tanggal kembalinya sudah tidak muncul. Di sini yang muncul hanya tanggal pinjam dan pengunjung. Coba kita tambah data baru lagi satu. 4 pengunjungnya Brian. Kita simpan, kita oke. Oh, dia ada error di chart peminjaman. Sabar, cek dulu. Oke, di sini tetap tanggal pinjamnya tetap muncul, tapi yang hilang di variabel. Coba kita Ctrl S, kita lakukan testing, kita refresh, kita continue. Oke, dia sudah jadi di peminjaman. Belum diserahkan yang ini. Selanjutnya kita akan menampilkan stok buku. Misalnya kita akan meminjam buku, stok buku di gudang ada berapa, agar kita bisa tahu berapa yang harus kita pinjam, agar tidak melebihi yang kita mau pinjam. Caranya adalah di dalam script transaksi, di sini. Oke, di sini selain menampilkan judul, dia juga harus menampilkan stok. Ctrl C, kita letakkan di bagian belakang sini. Kita Ctrl V, dia menampilkan jumlah. Oke, kita di sini kita gunakan switch, apakah bisa? Kita masuk lagi kita buka tab baru. Oke, kita masuk di w3school.com. Selanjutnya kita ke tutorial. Kita pilih Large Bootstrap, kemudian Bootstrap 5. Oke, selanjutnya kita buka yang ini, Bengis. Kita scroll ke bawah, kita ambil script yang di kita ambil yang ini. Kita Ctrl C, kita tambahkan di di sini. Ya, di sini selanjutnya yang ini kita Ctrl X. Yang dari ini ke belakang, kita Ctrl X, kita letakkan di sini, Ctrl V. Yang spam ini kita hapus saja, HP option.
Di sini kita tambahkan script penutupnya lebih kecil. Di sini kita tutup dulu sebelum spamnya, kita tutup PHP-nya. Oke, selanjutnya di sini kita tutup spamnya. Spam. Coba kita Ctrl S. Sekarang kita jalankan di perpustakaan. Oke. Hanya tidak bisa jalankan, kita kembali lagi ke script. Di sini kita Ctrl Z saja. Oke, kita Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z sampai di yang tadi yang kita sebelum primary. Oke, yang ini. Oke, di sini kita tutup PHP-nya. Kemudian kita langsung saja dengan stok. Kita buka kursiku, langsung saja stok. Stok. Selanjutnya tutup kursiku di sini. Di sini kita kasih tutup kursiku. Di sini namanya jumlah buku. Oke, Ctrl S. Coba kita lakukan testing dulu. Apakah dia akan muncul nama stoknya atau tidak? Kita klik di sini. Oke, di sini kalau kita klik di sini maka dia akan muncul stoknya. Ini sudah muncul stoknya. Oke, atau stok ini kita taruh di bagian depan saja. Dengan cara kita ambil yang ini. Sabar, kita kembali ke sini. Di stok ini kita Ctrl X, kita letakkan di bagian depan. Kita Ctrl V, kita Ctrl S. Coba kita testing dulu, kita refresh. Ya, kita di sini. Nah, oke, sudah jadi, stoknya berada di bagian depan. Oke, coba kita tes, kita pinjam stoknya kan 7, kita pinjam 8, kita tambahkan, terus kita simpan permanen. Sebenarnya dia harus dia tolak salah satu buku yang akan dipinjam tidak mencakupi, silakan hapus dan input ulang jumlah buku. Dia harus tolak seperti ini. Di sini yang menjadi permasalahannya ketika kita tambah buku, ini kan 7, kita pinjam 7, kita tambahkan, terus kita pinjam lagi 4. Coba kita tes pinjam 6, apakah dia akan tolak atau terima. Kita simpan permanen. Oh, dia akan tolak, betul, berarti ini sudah jadi. Dia sudah jadi karena yang diinput tuh hanya 7, bukunya stoknya hanya 7. Jadi kalau sudah selesai dipinjam semua, berarti yang 6 tadi yang kita pinjam yang kedua dia tidak bisa dipinjam lagi karena stoknya sudah habis. Terus yang menjadi permasalahan berikutnya adalah ketika ini kan 2, dia jumlahnya seharusnya cukup 1 saja karena dia harus jumlah di antara ini 2.
jadi cukup satu saja, jangan double untuk jumlah yang begini. Caranya adalah, karena sebelum melakukan proses peminjaman dia harus mengecek terlebih dahulu di tabel detail. Kalau sudah mendaftar maka dia akan menambahkan, jadi dia tidak sebanyak yang kita lihat di sini. Nanti kalau kita pinjam lagi dia akan tambah lagi. Oke, sekarang kita akan mengecek dia berada di transaksi. Kita hapus dulu ini. Ketika kita tambahkan maka dia akan mengecek. Kita ke script transaksi, kemudian kita di menu pencarian cepat kita tinggal ketikkan tambahkan. From-nya yang ini dia tuh insert detail peminjaman. Kita buka yang ini. Oke, di sini kita akan mencari data yang berada dalam detail ID pinjaman. Jika ditemukan maka dia akan mengupdate dengan cara menambahkan saja. Maka dia tidak, caranya adalah kita buka script, yaitu cari data di tabel lain. Oke, ini kita buka script yang ini. Oke, kita copy saja ini script semua, Ctrl A, Ctrl C. Kita masuk ke sini, kita letakkan di bagian sini, Ctrl V. Konektornya kita tidak perlu. Kemudian nama variabelnya juga tidak usah. Kemudian di sini di SQL-nya select bintang from detail where ID pinjam like variabel 1. Kita Ctrl C, Ctrl V. N ID pinjam, N ID buku like variabel 2. Jika ditemukan maka dia akan menampilkan jumlah. Kemudian jika tidak ditemukan maka dia akan menjalankan yang ini. Ctrl X, letakkan di sini, Ctrl V. Maka ditemukan maka dia akan melakukan di update detail. Di update detail peminjaman. Update detail permanen. Maka dia akan kembali ke depan. Yang ini. Oke, kita perhatikan baik-baik scriptnya. Oke, kita Ctrl S. Coba kita lakukan testing. Kita di sini tambah buku. Kita pinjam 2, kita tambahkan. Selanjutnya kita tambahkan lagi, kita tambahkan 3, kita tambahkan. Maka dia di sini hanya satu saja dengan jumlahnya 5 karena kita sudah menggabungkannya tadi. 2 ditambah 3 menjadi 5. Jadi dia di judul ini dia hanya tampilkan satu judul saja, judul yang sama tapi jumlahnya yang berbeda. Oke, setelah itu kita simpan permanen. Seperti ini kita lihat di buku. Dia sudah berkurang tinggal 2. Karena tadi kita sudah pinjam 7. Kita pinjam 5 tadi. Bukannya ini tadi. Sudah
saya semua sudah selanjutnya kita akan melakukan pengecekan kembali di PHP MyAdmin-nya. Kita akan cek di bagian pinjam. Oke, di bagian pinjam kita pilih semua. Kita hapus saja dulu. Kita akan cek kembali semua. Kemudian di bagian detail kita pilih semua juga, kita hapus. Oke, ini juga kita hapus. Oke, sekarang kita lakukan testing kembali. Kita ke sini, kita refresh. Kita refresh ulang. Oke. Kita di buku kita tambahkan stoknya dulu. Jumlah buku kita kasih 100. Oke, kita simpan. Oke, kita coba tambahkan satu buku lagi. Di sini judul bukunya PJKR, intisarinya olahraga membuat badan sehat. Terbit 1999, ISBN-nya PS1245. Jumlah halaman 50. Jumlah bukunya kita kasih 50. Penulisnya Alan Ripi, penerbit Alan, penerbitnya Yovanisya Menjaman. Kamus, jangan kamus, novel saja. Rak MD08. Oke, kita klik simpan. Oke. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan peminjaman data baru. Kita tanggal pinjamnya tanggal 21, pengunjungnya Brian, kita simpan. Oke. Selanjutnya kita akan meminjam buku PJKR-nya. Kita pinjam 10, tambahkan. Terus buku pucuk surat buat Tuhan juga kita pinjam 10, kita tambahkan. Jadi totalnya 20. Kita simpan permanen. Maka kita cek di buku, bukunya akan berkurang dari 50, kita kurang 10 berarti menjadi 40. Terus untuk jumlah bukunya dia yang kedua tuh tinggal 90. Oke, selanjutnya kita akan testing bagaimana peminjamannya lebih dari stok. Kita tambah data baru. Di sini tanggal 22, pengunjungnya, simpan. Oke, selanjutnya kita akan pinjam stoknya. Di sini kita pinjam 1, tambahkan. Kemudian yang kedua kita pinjam 150, kita tambahkan. Kita simpan permanen.
maka dia akan memberitahukan pesan setelah satu buku yang akan dipinjam tidak mencakupi, silakan hapus dan input ulang jumlah buku. Oke, kita ada ubah script lagi sedikit di update detail permanen. Kita kasih keluar dulu ini agar tidak pusing. Script yang kita tidak pakai kita kasih keluar saja dulu. Selanjutnya kita ke script update detail permanen. Oke, di bagian atas ini kita tambahkan script. Kita tambahkan di sini order by detail titik jumlah, dia descending, artinya dia berurutan dari jumlah buku yang lebih banyak. Kemudian di sini kita kasih break, kita Ctrl S, kita lakukan testing, kita testing sekali lagi, kita tambah data baru. Kemudian kita tambah data baru di sini, kita pilih ini. Oke, di sini kita tambah today, pengunjungnya. Baik, kita simpan. Oke, kita di sini kita klik ini. Di sini kita tambahkan 100. Kita klik simpan permanen, maka dia akan memberikan notifikasi pesan bahwa buku tidak mencakup, silakan hapus dan input ulang jumlah buku. Oke, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat.